Halo guys, bagaimana nonton? Welcome. Kalau minggu kemarin gue udah upload video mengenai gue ketemu Sasha for the first time. Di video hari ini gue mau share ke kalian apa aja sih yang gue obrolin sama Sasha off cam ya. Jadi ketika kamera udah mati, kita juga sempat ngobrol. Gue juga sempat nyinggung dikit mengenai reaction video gue yang waktu itu gue bikin. Kalau misalnya kalian belum nonton, ini gue taruh videonya di sini untuk yang minggu kemarin. Gue juga taruh di sini untuk reaction video yang gue buat. Langsung ya lanjut nonton video ini. Oke, jadi yang pertama itu ketika gue nyampe, kita ketemu, kenalan, basically gue jelasin gue siapa. Dia akhirnya ingat gitu, tapi dia bilang, oh saya kira tuh kamu tinggal di Toronto gitu, gue tinggal di Ontario. Mungkin karena video-video yang gue buat itu, gue kan basically cuma ngobrol doang kan di rumah kan. Dan ketika gue bikin video yang gue nge-vlog atau travel itu, gue waktu itu lagi di Toronto gitu kan. Seharian di Toronto abis berapa kayak gitu. Jadi mungkin dia mikir gue tinggal di Toronto gitu. Terus kita sempat bahas juga mengenai plannya dia. Jadi dia mau pindah ke Wolfville bentar lagi. Mungkin kalian juga tahu ya, dia kan juga share di videonya gitu kan. Dia juga udah mau mulai sekolah lagi gitu kan di Wolfville. Kuliahnya dia mau ngambil Economics and Sport gitu kan. Terus gue tanya, Z gimana? Karena kan dia harus pindah sekolah lagi gitu kan. Terus dia bilang, dia nanya terus gitu, kenapa sih harus pindah? Karena kan dia udah make friends gitu kan, udah berteman dengan teman-teman di sekolahnya gitu. Cuman bentar lagi mereka bakal pindah karena juga nungguin Z selesai juga tahun pelajaran ya kan, bulan Juni gitu. Jadi udah selesai baru pindah gitu. Oh, terus gue nanya mengenai YouTube-nya gimana. Terus dia cerita juga, karena dia lagi ngambil online course kan, jadinya dia nggak gitu sempet untuk bikin video, edit, segala macem. Jadi dia lebih seringnya ke live streaming aja, which is I think very nice, karena bisa lebih, dekat gitu loh ke teman-teman yang nonton, ke viewer gitu kan. Jadi kalau misalnya bikin video biasa kan kayak ya udah kalian nonton doang gitu. Sedangkan kalau streaming kan bisa ada pertanyaan terus bisa dijawab seperti itu. Terus gue juga tanya dia lebih comfortable pakai bahasa Indo atau pakai bahasa Inggris, dan dia bilang gitu kalau misalnya dia ngomong bahasa Inggris banyak yang komplain gitu karena katanya setengah dari viewernya itu Indonesia kan, ngomong Indonesia, jadi viewernya pada bilang nggak ngerti gitu pokoknya. Jadi dia lebih pakai bahasa Indonesia gitu. Terus kita juga ngobrol-ngobrol mengenai kedepannya gimana abis dia kuliah gitu kan. Jadi karena dia mau ngambil economics, dia juga masih cari tahu gitu tentang regulasi di Indonesia mengenai economics gimana. Karena contoh ya, kalau misalnya sebagai foreigner di Indonesia, itu dia nggak bisa touch atau sentuh yang namanya media gitu. Jadi dia nggak bisa buka PH, dia nggak bisa buka segala macam lah. Pokoknya yang TV related, yang berhubungan dengan TV, foreigner nggak bisa gitu. Jadi agak susah gitu kan, sebagai orang asing di Indonesia itu cukup susah. Dan gue mengerti gitu, karena gue di sini kan juga technically kan sebagai orang asing gitu kan. Dan banyak peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi di negara setempat gitu kan, negara di mana gue tinggal, negara di mana dia tinggal, which is Indonesia gitu kan, yang dimana kurang menguntungkan gitu kan si pihak orang asing tersebut gitu. Dan ya udah kita harus ikutin gitu. Jadi nanti ketika dia udah mulai fokus di economics, dia juga pengen cari tahu juga mengenai hal tersebut gitu kan di Indonesia gitu. Dan dia juga bilang bahwa dia pengen merambah lah ke dunia kripto, which is I think very nice, karena dunia ini kan berubah ya kan, makanya evolve gitu kan, dan teknologi semakin maju, jadi orang-orang melihat kripto tuh semakin lama semakin lumrah, semakin gak asing, semakin gak aneh. NFT udah di mana-mana, jadi I think it's very growing gitu kan. Oke, terus gue juga sempat nyinggung mengenai reaction video gue. Ya gue bilang gitu bahwa salah satu viewer gue komen minta request untuk react videonya Sasha yang tentang keluhan Kanada. Dan karena gue emang nonton Sasha, jadi pada saat itu gue sengaja nggak nonton video tersebut sampai gue benar-benar bikin video. Jadi reactionnya itu emang benar-benar murni. Cuman gue emang bilang kalau misalnya mungkin ada menyinggung atau kata-kata yang nggak enak, ya gue minta maaf. Dan dia bilang she didn't care about it, kayak itu normal aja, maksudnya nyantai aja gitu.
Terus gue juga nyinggung mengenai Telkomsel karena di videonya dia sempat bilang dia lebih prefer Telkomsel, dan gue bilang gitu, maksudnya sebenarnya ada yang lebih murah gitu, cuman dibilang bahwa setelah dia kalkulasi emang lebih murah pakai Telkomsel gitu. Gue nanya gitu kan, apakah Telkomsel endorse gitu kan, dan dia bilang nggak di endorse, tapi Telkomsel I think should endorse gitu kan. Jadi jarang loh orang yang tinggal di luar negeri tapi masih pakai provider Indonesia. Jadi Telkomsel I think you should sponsor. Gue juga sempat ngobrol sama Mas Angga, tapi nggak gitu lama ya. Jadi kita cuma ngobrol dikit aja tentang, tinggalnya dia, update, terus nyetir di sebelah kiri, karena kan itu kan baru buat dia. Cuman dia cerita bahwa di Indo itu dia punya mobil yang setir kiri gitu. Jadi dia nggak gitu kagok ketika dia nyetir. Cuman karena di sini beda jalur aja, jadi itu aja sih perbedaannya gitu. Jadi kalau di Indo kan jalur kiri itu kan yang biasa kita pokoknya jalur kiri gitu kan. Kalau di sini kita kan di kanan gitu. Jadi itu aja sih. Terus juga cerita dia bakal pindah kan ke Wolfville. Jadi bakal semakin deket nih dengan Halifax gitu. Jadi kalau sekarang dia mungkin tinggal sekitar 2-3 jam dari sini, mungkin nanti ketika dia pindah cuma 1 jam aja gitu, jauhnya gitu. Mas Angga juga orangnya ramah banget, baik banget ternyata. Gue jadi nggak enak ketika gue bikin reaction video, karena gue sempet nyinggung, tapi kayak orangnya nyantai banget, asik banget, bener-bener friendly lah pokoknya. So ya, kurang lebih itu ya yang kita obrolin off cam. Seperti yang peribahasa yang sering kita denger gitu, tak kenal maka tak sayang gitu. Kadang-kadang kita ngelihat orang ya, kita ngelihat seseorang di YouTube atau di TV atau dimanapun, kita mempunyai persepsi A gitu kan tentang orang tersebut. Kayaknya orangnya kayak gini ya berdasarkan video-video yang dia buat. Tapi ternyata setelah kita ketemu dan kita tahu orangnya lebih dalam, ternyata orangnya tuh nggak kayak gini gitu loh. Gue senang banget udah ketemu Sasha, udah ketemu Mas Angga, udah tukeran nomor juga. Karena kan kita sama-sama tinggal di Nova Scotia ya. Jadi orang Indo di Nova Scotia tuh sebenarnya nggak banyak. Di bawah 100 pasti yang jelas menurut gue ya. Dan it's nice kalau misalnya kita bisa silaturahmi gitu. Jadi kalau misalnya lagi main-main ke sini bisa saling ngumpul gitu, dan ketika kita kenal orang tersebut lebih dalam, kita lebih bisa mengenal dan bisa lebih menilai lah orang tersebut gitu. Misalnya kayak gue juga kira bahwa mereka kayak, aduh nih orang apaan sih bikin reaction video tentang gue bla bla ngomong gini-gini. Gue juga sempat mikir kayak gitu kan, gue juga sempat nervous gitu ketika ketemu. Tapi ternyata mereka kayak, oh iya apalah nyantai aja gitu. Jadi kita bisa memikir sesuatu, tapi kalau misalnya kita nggak kenal orang tersebut atau kita nggak tahu orang tersebut, ya belum tentu itu kenyataannya gitu. Oke guys, itu aja video hari ini. Thank you for watching. Komen di bawah menurut kalian gimana. Komen juga di bawah kalau misalnya kalian punya ide atau request kita harus ngapain nanti ke depannya ya. So, thank you for watching. I'll see you next time. Bye guys.